Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska de la Vega. Saya dari Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, lokal saya B2. Dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya bahas. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek. Yaitu masalahnya adalah berapa besar kebutuhan air irigasi yang dapat disediakan di Bendungan Tugu. Yang kedua, berapa besar kebutuhan air baku yang dapat disediakan di Bendungan Tugu. Yang ketiga, adakah kesempatan untuk mengembangkan bidang perikanan air tawar dan lapangan kerja yang baru di bidang pariwisata bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, bagaimana detail desain bangunan utama Bendungan Tugu. Dan terakhir itu bagaimana detail desain bangunan pelimpah Bendungan Tugu. Tujuannya yaitu pertama itu analisis kebutuhan air irigasi untuk mengembangkan areal irigasi dan meningkatkan intensitas tanam dari areal irigasi yang telah ada. Yang kedua, analisis kebutuhan air baku. Yang ketiga, analisis kesempatan untuk mengembangkan bidang perikanan air tawar dan terbuka lapangan kerja yang baru di bidang pariwisata bagi masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu analisis detail desain bangunan utama dan bangunan pelimpahan Bendungan Tugu. Adapun hasilnya adalah hasil penelitian analisis hidrologi. Yang pertama, uji konsistensi data. Yang kedua, curah hujan maksimum tahunan. Yang ketiga, analisa distribusi frekuensi curah hujan rancangan. Yang keempat, uji pemilihan sebaran. Yang kelima, uji kesesuaian distribusi curah hujan maksimum yang mungkin terjadi, distribusi hujan jam-jaman. Analisa hidrograf, satuan dan hidrograf banjir, passing capacity, ketersediaan air dan debit andalan, kebutuhan air irigasi, kebutuhan air baku, kapasitas tampungan bendungan, neraca air, penelusuran banjir melalui pelimpah. Dalam perencanaan konstruksi bendungan, Tugu ini dibatasi pada perencanaan tubuh bendungan, analisis stabilitas dan bangunan pelimpah. Stabilitas lereng bendungan kondisi sesuai garis parabola. Kapasitas aliran filtrasi dan tinjauan terhadap gejala sufosi, piping, dan sembulan boleh. Dapat kita lihat pada gambar ini, tinjauan secara keseluruhan bagian bangunan pelimpah dapat dijelaskan pada yaitu yang pertama yaitu saluran pengarah aliran, yang kedua saluran transisi, yang ketiga saluran peluncur, dan yang keempat saluran transisi bawah. Yang kelima, kolam olah atau peredam energi. Rencana anggaran, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Pada pelaksanaan suatu proyek pembangunan tidak terlepas dari anggaran biaya yang diperlukan. Anggaran biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat, dan memenuhi syarat. Dalam perencanaan suatu proyek, pembangunan perlu adanya rencana jadwal yang efektif dan efisien, karena akan berkaitan langsung dengan anggaran biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Diharapkan dengan rencana jadwal yang efektif dan efisien dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Pelaksanaan konstruksi pada Bendungan Tugu direncanakan lebih 80 minggu atau lebih 560 hari kerja. Kesimpulannya, dan dapat kita simpulkan, yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan analisis hidrologi, besarnya volume air yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan air, seperti kebutuhan air irigasi dan air baku. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, pengambilan air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dilakukan dengan sistem pompa, sehingga pemenuhan kebutuhan air irigasi kurang maksimal. Yang ketiga itu berdasarkan perhitungan analisis hidrologi, volume air yang tersedia terlebih besar daripada kebutuhan air. Hanya terjadi kekurangan pada bulan Oktober dan November. Dengan tampungan hidup bendungan sebesar 4,40 juta meter kubik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi daerah irigasi Tugu dengan luas areal 1.106 hektar dan kebutuhan air baku di 5 desa di Kecamatan Tugu, besarnya volume tampungan tersebut juga mempunyai potensi untuk mengembangkan areal irigasi baru dan pada daerah irigasi non-teknis, Pogalan dengan luas areal 95 hektar dan Trenggalek dengan luas area 206 hektar. Yang selanjutnya itu perlu adanya penghijauan pada DAS mengingat cukup besarnya sedimentasi endapan yang terjadi pada kolam tampungan bendungan dalam kurung waktu 30 tahun. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.